Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi ekonomi kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu ada lembaga pembiayaan, pasar modal, financial teknologi, dan juga OJK. Untuk nama dan kelas mungkin saya bakal taruh di sini, kalau nggak di deskripsi di bawah, dan ya udah langsung aja. Oke, yang pertama adalah lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, ada beberapa unsur-unsur lembaga pembiayaan, yaitu 1. Ada badan usaha, 2. Ada kegiatan pembiayaan, 3. Ada pembiayaan dana, 4. Ada barang modal. Lembaga pembiayaan yang pasti juga ada beberapa fungsi-fungsinya. Di sini saya akan memberikan contoh beberapa fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama, dia itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga yang tinggi. Nah, yang kedua, bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah. Yang ketiga, bisa membantu pengembangan bisnis. Nah, lalu ada juga yang keempat. Yang keempat itu dia bisa membantu pengembangan infrastruktur, mengingat biaya pembangunan yang tinggi. Nah, jadi bisa dibantu oleh dengan lembaga pembiayaan ini. Beberapa fungsi-fungsi dari lembaga pembiayaan. Nah, sekarang lembaga pembiayaan memiliki beberapa jenis-jenis yang ada. 1. Perusahaan pembiayaan, badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha atau biasa disebut leasing. Nah, kalian tahu nggak leasing itu apa? Leasing itu memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, tapi harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Nah, semisal terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensinya yang pasti, yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Anggap piutang kalau ini mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan pembiayaan konsumen dan kartu kredit gitu. Nah, yang kedua ada perusahaan modal ventura, badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, obligasi, dan profit. Lanjut, nomor 3 ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, badan usaha yang didirikan khusus melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Itu sedikit penjelasan tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan ya mungkin bisa lanjut lagi. Ya, lanjut aja. Oke, dari jenis-jenis lembaga pembiayaan kita bisa langsung lanjut ke prinsip-prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama ada karakter, kedua ada capacity, ketiga ada kapital, keempat ada collateral, kelima ada condition. Dan produk lembaga pembiayaannya ada 1 ada leasing, 2 ada venture capital, ketiga ada kartu plastik, dan keempat ada anjak piutang. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang lembaga pembiayaan dari saya. Mungkin kalau ada kurang jelas ya mohon maaf. Bisa searching di manapun itu, searching aja. Soalnya saya juga masih belajar juga, jadi kalau kurang jelas mohon maaf. Jadi ya gitu aja. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita langsung ke materi berikutnya, yaitu pasar modal. Gak usah lama-lama ya, langsung aja kita ke penjelasan. Sedikit penjelasannya ya. Let's go. Kalian pernah gak sih kayak jual beli ikan, ayam, atau sayur-sayuran gitu di pasar tradisional? Nah, di pasar modal ini pun gak jauh beda sama pasar tradisional. Tetapi yang dijual di pasar modal ini yaitu surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan di pasar modal ialah instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, saham, ataupun surat utang. Nah, surat berharga bisa disebut efek
aja ke fungsi-fungsi pasar modal. Pasar pertama, ada pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Nah, yang kedua ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen. Dividen itu bagian dari keuntungan perusahaan kepada pembelinya. Oleh karena itu, penjual saham ini melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapat. Yang ketiga, ada pasar modal sebagai sarana peningkat kapasitas produksi. Nah, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan yang pasti akan meningkat. Itu merupakan salah satu fungsinya juga. Nah, yang keempat, pasar modal sebagai sarana pencipta tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan-lapangan kerja yang baru. Oke, kita langsung saja ke kelima dan keenam. Let's go. Oke, yang di kelima ini, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Kenapa ya pasar modal bisa meningkatkan pendapatan negara? Ini karena setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Itu. Lanjut ke 6. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis kayak berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Oke ya, mungkin segitu saja penjelasan tentang pasar modal. Itu sih sangat-sangat dikit banget. Pasar modal masih luas banget. Nah, jadi karena penjelasan saya sangat sedikit di pasar modal ini, mungkin kalian bisa searching ke tempat-tempat lain. Kalau ada salah mohon maaf juga ya. Kita bisa langsung ke materi berikutnya. Let's go. Oke, selanjutnya ada di materi ketiga, yaitu fintech atau financial technology. Teknologi finansial atau teknologi keuangan atau bisa disebut fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan atau jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Nah, dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang ekonomi teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perolehan keuangan. Peran fintech dalam sistem pembayaran apa aja sih? Nah, dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam satu, menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Nah, yang kedua ada menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing. Nah, yang ketiga, dia bisa membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Yang keempat, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Nah, yang kelima, dia bisa membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis fintech. Yang pertama ada peer-to-peer lending. Nah, jenis pertama fintech adalah peer-to-peer lending, jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan yang pasti mudah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada e-wallet. Jenis fintech berikutnya yang pasti
adalah dompet digital atau disebut juga e-wallet. Nah, produk vintage satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Selanjutnya ada jenis yang keempat, yaitu microfinance. Microfinance. Nah, jenis vintage ini adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan vintage yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Lanjut yang kelima, ada payment gateway. Jenis kelima vintage adalah payment gateway. Nah, payment gateway merupakan sistem vintage yang melakukan otoritas pembayaran melalui transaksi online. Nah, yang keenam ada investasi. Nah, seiring berkembangnya vintage, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Yang ketujuh, bank digital. Nah, jenis vintage yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital ini beda dengan mobile banking, karena transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Oke, kita lanjut ke cara kerja vintage. Vintage atau financial technology adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja vintage kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Nah, kita ambil contohnya itu ini, vintage penyediaan kredit elektronik. Cara kerja vintage penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Nah, setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia atau BI, vintage akan mencarikan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang financial technology. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan itu masih sedikit banget. Financial technology masih banyak banget ya, mungkin kalian bisa searching aja ya, cari yang lain yang lebih jelas, dan jika itu kurang jelas bisa searching lagi. Kita langsung ke penjelasan yang terakhir aja, yaitu OJK, otoritas. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang OJK, yaitu otoritas jasa keuangan. Ya, ini materi terakhir dari keempat materi yang saya jelaskan, jadi lama-lama langsung aja. Awal kita pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian OJK yaitu adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan. Oke, tujuan dibentuknya OJK yaitu dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen pada masyarakat. Itu merupakan tujuan dibentuknya OJK. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari 4 materi ekonomi kurikulum Merdeka kelas 10, yaitu lembaga pembiayaan, pasar modal, financial technology, dan juga otoritas jasa keuangan. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Pasti masih banyak yang kurangnya di dalam video ini, jadi sangat meminta maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata atau kesalahan pemberian materi. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.